Ngobrol Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Hai teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ketemu lagi di acara Ngobrol Demokrasi podcastnya KPU Kota Metro. Santai ngobrolnya, serius informasinya. Tentu masih bersama saya, Eni Lestari. Teman-teman, pada hari ini podcast kita mengambil tema lindungi hak pilihmu, guys. Di sini kita mengajak teman-teman untuk mengecek apakah teman-teman sudah masuk dalam DPT atau belum. Seandainya sudah, kami mengucapkan selamat. Berarti teman-teman sudah dapat menggunakan hak pilihnya nanti untuk mencoblos di TPS. Sedangkan apabila belum, langkah apa sih yang harus kita lakukan? Nanti kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita pada hari ini. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Ahmad Patoni SS. Selamat datang Pak Patoni. Selamat datang Mbak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mbak, ini gimana? Alhamdulillah saya juga Pak. Beliau adalah Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau yang kita singkat dengan Rendatin. Sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai Rendatin, Pak, ini seperti yang sudah saya tanya untuk narasumber sebelumnya, yaitu mengenai pengalaman sebelum menjadi komisioner. Kira-kira apa sih Pak pengalaman Bapak mengenai kepemiluan sebelum menjadi komisioner di KPU? Baik Mbak Eni, jadi kalau boleh saya ceritakan, sebelum saya di KPU Kota Metro ini, saya aktif di beberapa NGO, diantaranya pemantau pemilu ya. Untuk pemilu, saya dulu pernah aktif di salah satu lembaga pemantau di CPPR waktu itu, kemudian juga di Mitra Pengawas Pemilu. Itu yang ada kaitannya dengan pemilu itu. Berarti kurang lebih sudah paham Pak ya mengenai pemilu itu sendiri? Ya, insya Allah. Kalau belum paham nggak boleh jadi anggota KPU, Mbak. Kira-kira nih sebagai komisioner yang membidangi divisi Rendatin, apa sih Pak orientasi dari divisi tersebut? Iya, jadi kalau mungkin penonton atau pendengar belum tahu ya tentang pembagian kerja di masing-masing anggota KPU ini, bahwa bisa saya jelaskan dari anggota KPU ini yang berjumlah 5 untuk KPU Kota Metro ini, itu untuk kerjanya dibagi di masing-masing divisi kerja. Jadi ada beberapa divisi, diantaranya divisi Rendatin, Perencanaan Data dan Informasi, yang kebetulan divisi Rendatin itu yang saya pegang, Mbak. Ya, kalau divisi Rendatin ini, kalau sisi perencanaan diantara adalah perencanaan program dan anggaran. Jadi divisi ini yang fokus untuk menyusun rencana program dan anggaran. Ya, kalau sifatnya tingkat nasional seperti pemilu, lebih kepada penjabaran program dan anggaran, kemudian juga secara berjalan jika ada revisi dan lain-lain, itu menjadi kerja-kerja dari divisi perencanaan. Kemudian dari sisi data, ya seperti kita ketahui bahwa salah satu hal terpenting dalam penyelenggaraan pemilu adalah data pemilih. Oleh karenanya, fokus di Datin ini adalah salah satunya memelihara dan mengelola data pemilih.
Kemudian juga dari sisi informasi kita menyediakan bahan data untuk disampaikan kepada masyarakat. Jadi rendatin perencanaan data dan informasi seperti itu kira-kira gambarannya. Itu hanya pembagian kerja jadi di anggota KPU Kota Metro. Baik Pak, ngomong-ngomong masalah pemilih tadi, apa sih kira-kira syarat pemilih? Ini mengulas kembali pada episode sebelumnya sudah pernah dijelaskan dari divisi sosialisasi dan SDM. Tapi ini sekilas kilas balik aja Pak, kira-kira apa sih syarat untuk menjadi pemilih? Syarat menjadi pemilih warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun pada saat pemilu, pada saat hari H pemilu, kemudian sudah pernah menikah, gitu. Atau sudah menikah atau sudah pernah menikah, gitu. Kemudian hal lain ya bukan anggota TNI dan Polri, kemudian tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Itu kira-kira yang bisa disebut sebagai pemilih. Nah tadi ngobrol masalah TNI atau Polri, kenapa sih Pak tidak mempunyai hak pilih? Karena di undang-undang diatur TNI Polri bersifat netral, jadi tidak boleh dicalonkan maupun memilih. Berarti artinya memang sudah berdasarkan undang-undang Pak, memang kita Betul. TNI Polri tidak boleh memilih. Betul. Baiklah, kalau misalnya nih untuk pemilih pemula ini yang baru melakukan perekaman EKTP, itu kan belum tentu langsung dapat EKTP-nya Pak ya. Boleh nggak sih Pak kalau misalnya memilih dengan menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil? Informasi terakhir yang diterima dari Capil pun seperti itu, bahwa mereka sudah tidak lagi mengeluarkan suket. Oke Pak, bisa dijelaskan nggak sih sedikit apa sih perbedaan antara data, DPB, serta DPT, serta bagaimana sih prosesnya gitu dari data sampai menjadi DPT itu sebenarnya? Jadi alurnya begini, untuk pemilih, untuk pemutahiran data ini kan kita menganut prinsip pemutahiran data secara berkelanjutan. Jadi kita secara berkelanjutan melakukan pemutahiran. Kalau di tingkat KPU kota itu setiap bulan kita lakukan pemutahiran, kita lakukan rakor bersama stakeholder. Kemudian 3 bulan sekali kita juga mengundang stakeholder untuk mengikuti rakor. Kemudian kita plenokan seperti itu, nanti di tingkat provinsi per 6 bulan sekali ya. Kemudian kalau untuk DPT sendiri, DPT ini ditetapkan dalam rangkaian pemutahiran data pemilih pada tahapan pemilu. Jadi prosesnya nanti DP4 data DP4 dari Kemendagri kemudian disinkronisasi dengan DPT terakhir oleh KPU RI, dan nanti hasil sinkronisasi itu diturunkan ke KPU provinsi dan kabupaten kota. Kemudian daftar pemilih tersebut nanti dilakukan coklit oleh Pantarlih ya. Dilakukan coklit, jadi dicocokkan ini betul enggak, ini ini namanya ini, NIK-nya ini, NKK-nya ini, beralamat di sini. Betul nggak ada orangnya, masih hidup apa enggak gitu kan, masih ada atau tidak. Nah di situ dicoklitkan. Kemudian setelah coklit kemudian direkap ya, direkap untuk menjadi DPS, direkap secara berjenjang, tingkat kelurahan nanti oleh BPS, kemudian nanti tingkat PPK ya, kemudian nanti tingkat kota. Setelah di tingkat kota nanti kita tetapkan sebagai DPS. Kemudian DPS diumumkan kepada masyarakat. Nah nanti pada masa pengumuman itu masyarakat bisa memberi masukan kalau ada yang tidak pas, ada yang namanya salah, ada yang belum masuk, ada yang sudah meninggal tapi masih masuk, dan lain-lain. Pokoknya intinya KPU mengumumkan, kemudian masyarakat untuk melihat, kemudian memberi masukan. Setelah itu nanti dilakukan pleno
penetapan DPT. Nanti juga berjenjang, ya kan? Pleno nanti dari tingkat kelurahan, kemudian nanti tingkat kecamatan oleh PPK, kemudian nanti di tingkat kota. Di tingkat kota nanti ditetapkan sebagai DPT. Kemudian DPT itu diumumkan kepada masyarakat. Gitu. Artinya DPT itu bersifat final ya Pak, sebagai dasar untuk pembuatan C6, begitu bukan? Ya, jadi yang DPT itulah yang bersifat final, artinya yang disebut dengan daftar pemilih tetap setelah ditetapkan sebagai DPT. Itu nanti itu kalau untuk C6 atau C pemberitahuan ya berdasarkan DPT itu nanti. Baik Pak, ini berdasarkan data IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu pada tahun 2020, kerawanan tinggi pemilu salah satunya adalah persoalan data pemilih. Kira-kira nih apa saja sih Pak isu-isu krusial mengenai DPT ini yang terjadi khususnya di Kota Metro? Serta solusi apa sih yang diambil oleh KPU Kota Metro sendiri untuk mengatasi hal tersebut? Biasanya yang rame itu soal DPT itu biasa satu, pemilih tidak terdaftar dalam DPT. Ya, kemudian pemilih terdaftar ganda. Di beberapa tempat pemilih tersebut terdaftar. Kemudian pemilih meninggal dunia masih masuk di dalam DPT. Itu yang biasanya terjadi di Metro untuk isu DPT. Antisipasinya yang pertama ya kita karena untuk pemutakhiran data ini, untuk validitas data ini kita nggak bisa sendiri. Prinsipnya masyarakat juga harus berperan aktif. Jadi langkah pertama antisipasi adalah sosialisasi. Kita nyampaikan loh, bisa ngecek ya kan, sudah terdaftar di DPT atau belum. Masyarakat tolong aktif ketika diumumkan DPS, tolong dilihat sudah masuk atau belum, tetangganya sudah masuk atau belum, keluarganya sudah masuk atau belum, atau ada yang salah atau tidak di DPS itu. Jadi bentuk partisipasi masyarakat ya kan, itu sangat penting. Oleh karenanya kita upaya yang dilakukan KPU Metro tentunya sosialisasi semasif mungkin. Itu untuk partisipasi dari masyarakat. Kemudian tentunya validitas data, ya pembersihan data kita lakukan terus menerus. Ini kan sudah mulai konsisten kita memutakhirkan secara berkelanjutan. Jadi data-data seperti orang meninggal dunia yang katanya selalu muncul terus, mulai kita bersihkan secara bertahap. Kemudian juga update data data kependudukan terakhir juga melalui KPU RI dari Kemendagri nanti diturunkan ke kita lah, kita update terus secara berkelanjutan melalui DPB. DPB itu data pemilih berkelanjutan ya. Ini sudah perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa kita melakukan pemutakhiran secara berkelanjutan, namanya DPB. Gitu. Kemudian upaya lain setelah sosialisasi kita memaksimalkan penyempurnaan data. Salah satu upaya kita memudahkan akses masyarakat untuk melihat data, ya, memantau data kita. Mungkin perlu juga disampaikan ke masyarakat, kita punya aplikasi dan juga website namanya Lindungi Hakmu. Ya, di sana tinggal memasukkan NIK, masyarakat bisa melihat sudah terdaftar atau belum. Nah, itu berbagai upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir, ya, untuk meminimalisir masalah-masalah yang ada pada data pemilih. Itu Mbak Eni. Kalau misalnya nih Pak, kalau misalnya belum terdaftar sebagai pemilih, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan? Pada saat mengecek tadi kan, setelah mengecek ternyata belum terdaftar, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Dari sekarang sudah bisa dicek lewat aplikasi Lindungi Hakmu, silahkan dicek, masukkan NIK di sana. Ya nanti mungkin bisa besok mungkin tim dari KPU Kota Metro bisa menyampaikan linknya, ya, atau nanti aplikasinya. Itu mudah sekali penggunaannya, tinggal masukkan NIK, ya kan, nanti ketahuan sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, ya nanti bisa lapor ke KPU Kota Metro, ya nanti langsung bisa kita tindak lanjuti, kita masukkan.
atau ya kan lewat aplikasi tersebut melaporkan diri itu bisa. Artinya kita bisa daftar lewat aplikasi tersebut, Pak, ya? Bisa. Jadi seperti itu. Nah, nanti kalau sudah memulai tahapan mutarlih, tahapan pemutahiran menjelang pemilu, itu nanti bisa juga melalui PPS-nya melaporkan, melalui PPK-nya melaporkan, atau ke kantor KPU Kota Metro yang paling mudah bisa nanti kita tindak lanjuti langsung kita masukkan. Oke. Ini sebelum kita mengakhiri nih Pak, sebelum berakhir podcast kita kali ini, apa sih kira-kira tantangan Bapak sebagai Ketua Divisi Rendatin untuk pemilu 2024? Menurut saya tantangan terbesarnya itu partisipasi masyarakat ya, maksudnya kepedulian masyarakat terhadap DPT. Ketika masyarakat itu tidak peduli, ya tentunya ada yang kurang dengan semaksimal apapun upaya kita. Ya, contohnya seperti tadi perilaku yang sebelum-sebelumnya, saat diumumkan, ya masyarakat silakan cek sudah terdaftar atau belum, pengumuman ada di masing-masing kelurahan, itu nggak ada yang peduli. Begitu tidak masuk ke dalam DPT baru ribut. Nah seperti itu. Nah itu tantangan. Jadi tantangan kita adalah untuk menyampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat mau peduli terhadap DPT, terhadap daftar pemilih, terhadap dirinya sudah terdaftar atau belum di dalam DPT itu. Kalau harapannya Pak? Harapannya ya masyarakat peduli ya, masyarakat peduli, kita sampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Harapannya masyarakat peduli dengan DPT, dengan daftar pemilih, agar kita juga bisa secara berkelanjutan mendapatkan informasi dari masyarakat. Kalau masyarakat sudah peduli, nanti kita juga semakin efektif bekerjanya gitu. Mungkin sedikit bocoran Pak, kira-kira ini teman pemilih ini mengakses lindungi hakmu itu lewat apa gitu? Bisa lewat aplikasi di handphone, di Android ya, atau mengunjungi website Lindungi Hakmu. Ketika aja begitu nanti keluar ya. Mudah sekali, mudah. Silakan masyarakat untuk mengakses baik aplikasi maupun websitenya. Oke Pak, sebelum kita tutup, kami mohon closing statement-nya yang berkaitan dengan tagline ngobrol kita hari ini. Masyarakat Kota Metro ya, yang kami cintai, kami berharap mulai dari kita ya, mulai dari diri kita, kemudian keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, tolong peduli dengan hak pilihmu ya, hak pilih kita ya. Pastikan kita terdaftar sebagai pemilih. Itu saja. Oke, teman pemilih, demikianlah ngobrol kita hari ini bersama narasumber. Semoga apa yang menjadi tema kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak Ahmad Patoni atas kedatangannya dan serta waktunya yang sudah diberikan. Teman pemilih, jangan lupa untuk subscribe podcast kita pada hari ini. Serta kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah follow atau mengikuti medsos KPU Kota Metro. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Sedangkan untuk teman-teman yang belum, ayo buruan agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh KPU Kota Metro. Jalan-jalan membeli duku, kemana lagi kalau bukan di Oku. Teman pemilih, jangan galau dan ragu, buruan, ayo akses lindungi hakmu. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.